juara. SMA Negeri 110 Jakarta Is the best. Sekolahnya para juara. Inilah Subkultura Juara. Siswanya cerdas-cerdas dan berakhlak mulia. Lokasinya di Jakarta Utara. Inilah Subkultura Juara. Siswanya cerdas-cerdas dan berakhlak mulia. Lokasinya di Jakarta Utara. Dari gedung SMA Negeri 110 Jakarta, Subkultura Juara. SMA Negeri 110 Jakarta is the best. Sekolahnya para juara. Sekolah adiwiyata, mandiri, sekolah sehat, sekolah penggerak, dan sekolah menuju ramah anak. Dengan bangga menampilkan Kepala SMA Negeri 110 Jakarta, Bapak Sriono MPD MSI MA sebagai Kepala Sekolah Transformatif tahun 2025 dengan judul Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah Model 99 Jurus Jitu Tercapainya Sekolah Juara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam apresiasi GTK tahun 2025 dalam kategori Kepala Sekolah SMA Transformatif dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah Model 99 Jurus Jitu Tercapainya Sekolah Juara. Konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dalam satu komunitas yang lazim disebut dengan organisasi. Organisasi berasal dari kata organ dan isasi. Organ artinya tubuh, bagian tubuh manusia, dan isasi artinya proses. Sehingga organisasi adalah proses menyatunya bagian-bagian tubuh menjadi satu kesatuan tubuh manusia untuk melaksanakan suatu aktivitas. Dalam tubuh, organisasi dikomandoi oleh saraf otak. Sedangkan dalam organisasi masyarakat dikomandoi oleh seorang pemimpin. Pemimpin menunjukkan orangnya, berarti pemimpin adalah orang yang memimpin. Sedangkan memimpin adalah mengelola, mengatur, menata, mengorganisir satu lembaga atau organisasi. Dan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengelola, mengatur, menata, dan mengorganisir suatu lembaga. Berdasarkan teori, kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi berbagai model, yaitu yang pertama model 1-1, ketika profesionalisme tidak berjalan dengan baik, ini tidak profesional, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak inspiratif, tidak andal dan tidak kompeten, dan juga tidak romantis, tidak harmonis, tidak demokratis, dan tidak ramah. Sedangkan model yang kedua adalah model kepemimpinan 1-9, yaitu pola kepemimpinan yang tidak profesional, tidak kompeten, tidak andal, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak inspiratif, tetapi memiliki pola komunikasi yang harmonis, romantis, demokratis, dan ramah. Sedangkan model yang ketiga adalah pola kepemimpinan 9-1, yaitu pola kepemimpinan dengan model profesional, andal, kompeten, kreatif, inovatif, inspiratif, tetapi tidak romantis, harmonis, demokratis, dan ramah. Sedangkan yang terakhir, model kepemimpinan 9-9 adalah kepemimpinan yang profesional, kompeten, andal, kreatif, inovatif, dan inspiratif, dan juga romantis, harmonis, demokratis, dan ramah. Sebagai situasi di SMA Negeri 110 Jakarta, kepala sekolah berbekal pengalaman menjadi guru berprestasi tingkat wilayah, kota, provinsi, dan nasional, pernah menjadi juara Olimpiade Guru Nasional tingkat kota dan provinsi, pernah menjadi juara atau kepala sekolah inovatif, merupakan kepala sekolah penggerak, merupakan kepala sekolah yang mewujudkan predikat sekolah adiwiyata mandiri, menjadi narasumber nasional sekolah sehat dan sekolah adiwiyata, serta menjadi narasumber nasional implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, kepala sekolah juga mempelopori menjadi guru model dalam proses pembelajaran yang baik, memberikan satu keteladanan menggunakan metode yang kreatif, yaitu diantaranya adalah quantum teaching yang menggunakan sintak tandur, tumbuhkan semangat, amati, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Selain itu, metode juga yang berkualitas antara lain adalah cooperative learning tipe jigsaw atau diskusi tim ahli yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berekspresi, dan juga role playing. Role playing yang paling terkenal dilakukan sebagai praktek baik kepala sekolah adalah kisah ande-ande lumut, membuat siswa belajar lebih mood dengan prestasi Yahud, dan juga acting monolog datang, siswa senang, dan prestasi gemilang.
Selain situasi yang ada, ternyata SMA Negeri 110 Jakarta memiliki satu tantangan atau kendala. Di antaranya, input siswa SMA Negeri 110 Jakarta berada pada kuadran keempat dengan kemampuan yang terbatas dan daya dukung finansial yang juga terbatas, atau merupakan kelas kelompok ekonomi sosial menengah ke bawah. Dan juga berdasarkan hasil tes IQ, hanya terdapat 40 orang siswa setiap jenjangnya yang memiliki hasil di atas 100, dan juga penerima KJP sebanyak 394, PIP 194, total penerima bantuan pemerintah 588 dari jumlah siswa 855, atau penerima bantuan pemerintah sebanyak 68%. Selain itu, berdasarkan penelusuran guru BK, siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negaranya sekitar 50%. Dan yang terakhir, input dari sistem penerimaan murid baru, ada inklusi, ada zonasi atau domisili, ada juga inklusi tapi mendaftar sebagai domisili atau zonasi yang jumlahnya mencapai 50% lebih. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan atau kendala, saya sebagai kepala sekolah berusaha melakukan satu perubahan atau transformatif dengan satu pola kepemimpinan kepala sekolah model 99, jurus jitu tercapainya sekolah juara. Implementasinya adalah buat satu jargon atau semboyan, yaitu Sepultura Juara, SMA Negeri 110 Jakarta is the best, sekolahnya para juara. Inilah Sepultura Juara, siswanya cerdas-cerdas dan berakhlak mulia, lokasinya di Jakarta Utara. Hal ini ternyata mampu memberikan motivasi kepada para siswa bahkan warga sekolah untuk melakukan perubahan mencapai prestasi. Dan upaya lainnya adalah satu program sparring partner atau uji tanding atau latih tanding dengan pihak lain. Kemudian juga ada mentoring atau suatu pendampingan. Yang ketiga, ekskul militan atau ekskul tangguh, ekskul kuat, ekskul yang kompeten. Dan juga yang keempat adalah segitiga emas, artinya pola komunikasi yang efektif antara guru BK, wali kelas dan garis miring atau pembina ekskul dengan wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum dan garis miring atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan humas. Sparring partner atau uji tanding atau latih tanding dapat dilaksanakan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik dapat dilakukan uji tanding atau latih tanding atau sparring partner antara para siswa yang sudah juara kepada siswa yang belum juara. Dalam bidang non-akademik bisa dilakukan latih tanding dalam bidang olahraga seperti pencaksilat, karate, dan taekwondo. Sedangkan mentoring adalah pendampingan, jadi mendampingi kepada yang belum juara agar mencapai juara atau prestasi. Hal ini bisa dilakukan dalam bidang seni, misalnya seni tari, band, paduan suara, dan vokal grup. Untuk ekskul militan atau ekskul tangguh atau ekskul yang kompeten dilakukan dengan cara ketika ada siswa yang tidak mengikuti ekskul basket tetapi punya kompetensi, punya postur tubuh yang ideal, punya kemampuan bermain basket dan tingkat kesehatan yang tinggi, maka bisa direkrut menjadi anggota ekskul militan. Demikian juga dengan Paskibra. Paskibra juga memerlukan postur tubuh yang ideal, tingkat kesehatan dan kemampuan baris berbaris. Ketika ada siswa yang tidak mengikuti ekskul Paskibra padahal punya kompetensi yang tinggi, maka bisa ditetapkan menjadi anggota ekskul militan Paskibra. Demikian juga dengan ekskul lainnya yang memang membutuhkan suatu kompetensi seperti kelompok ilmiah remaja atau KIR. Ketika ada siswa yang memiliki kompetensi untuk menulis tentang keilmiahan tetapi tidak mendaftarkan menjadi anggota ekskul KIR, maka sekolah dapat menetapkannya menjadi anggota ekskul KIR yang siap untuk berkompetisi. Segitiga emas adalah pola komunikasi efektif antara wali kelas dan garis miring atau pembina ekskul dengan guru BK dan wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum dan garis miring atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan humas untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dan juga mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa yang memiliki kemampuan untuk diproyeksikan untuk menjadi juara dan bisa menjadi orang yang berhasil memiliki kualitas belajar yang baik. Dari upaya-upaya tersebut dapat meraih sukses SMA Negeri 110 Jakarta meraih prestasi akademis dan keterserapan di perguruan tinggi negeri mencapai 325 orang dan meliputi perguruan tinggi negeri kelas atas seperti Universitas Indonesia, UGM, Undip, Unsud, Unpad, ITB, IPB, UNES Semarang, UNESA Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan berbagai perguruan tinggi kelas atas lainnya. Dalam bidang non-akademis, sampai hari ini sudah memperoleh juara baik tingkat internasional, nasional, Jabodetabek, Provinsi DKI Jakarta, wilayah, kota, dan kecamatan sebanyak 362 prestasi. Dan yang menonjol adalah menjadi juara silat tingkat nasional, taekwondo tingkat nasional,
atletik tingkat provinsi, karate tingkat provinsi, kemudian juga band tingkat nasional, tari tingkat provinsi, sastra tingkat provinsi, dan juga dalam bidang karya tulis ilmiah yang juga bisa mencapai tingkat provinsi DKI Jakarta. Prestasi yang juga diraih oleh SMA Negeri 110 Jakarta adalah temuan-temuan atau inovasi yang dilakukan oleh para siswa, para guru, pegawai atau tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Di antaranya adalah temuan tentang tinta dari daun jati. Tinta yang dibuat dari daun jati yang menghasilkan satu tinta yang ramah lingkungan. Ini sudah bisa digunakan untuk menulis. Ada spidolnya, ada hasil tintanya yang sekarang ini sedang mengikuti Jakarta Innovation Award dan masuk final untuk menunggu hasil pada tanggal 25 Oktober 2025 yang akan datang. Masih produk dari daun jati, kali ini adalah keripik daun jati. Jack Krip ini sudah menjadi juara tingkat Jakarta Utara dan mengikuti lomba tingkat lebih tinggi yaitu tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan sertifikat layak untuk dikonsumsi dari Badan POM. Nah, hasil karya yang lain adalah sabun ramah lingkungan atau Sarali dan juga minyak wangi dari bunga melati. Selain itu juga ada hasil tentang barcode atau kartu untuk presensi secara online yang sekaligus merupakan kartu pelajar bagi para siswa. Yang tidak kalah menarik, hasil karya kepala sekolah yaitu wayang botol. Wayang yang terbuat dari botol-botol aqua, botol-botol plastik, merupakan satu kreasi tapi juga merupakan suatu upaya untuk mengurangi sampah dan dimainkan secara dialog seperti film Boneka Si Unyil atau film Upin Ipin, tapi juga bisa monolog seperti Ria Enes yang memainkan satu peran boneka dan pernah diperankan diantaranya adalah dalam judul wayang Dewa Amral, Ampak Wirata atau Wirata Parwa, kemudian juga Babat Hutan Wanamarta, dan yang terakhir adalah Bima Suci. Akhirnya dari area SMA Negeri 110 Jakarta, saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.